Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya, Theophilus Magung, selaku guru PPKN yang ada di Sumak Penabur Gading Serpong. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak ada sakit, tidak ada kendala suatu apapun itu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa dunia atau Indonesia masih mengalami atau masalah COVID-19 ya. Teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa supaya COVID-19 ini cepat selesai dan kita bisa belajar di Semak Penabur Gading Serpong seperti biasanya ya, seperti itu. Nah, teman-teman, video kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana caranya mekanisme pengambilan nilai sikap. Ya, sekali lagi pengambilan nilai sikap untuk PPKN. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa penabur secara umum mengambil nilai sikap itu berdasarkan atau dari 3 sumber. Yang pertama, kalian bisa menilai diri kalian sendiri secara jujur ya. Sekali lagi, kalian menilai diri kalian sendiri dengan jujur. Yang kedua, kalian menilai sikap teman sebaya kalian. Ya, teman sekelas kalian. Dan juga yang terakhir adalah dari guru PPKN dan juga guru agama. Jadi ada 3 sumber di sini teman-teman ya. Oke. Nah, di video kali ini saya menjelaskan bukan dari segi PPKN-nya atau dalam hal ini dari guru PPKN-nya, tetapi bagaimana kalian menilai sikap kalian sendiri berdasarkan indikator-indikator yang ada. Ya, sekali lagi berdasarkan indikator-indikator yang ada. Oleh sebab itu kalian simak video ini sampai akhir dan setiap detik kalian perhatikan bagaimana cara pengambilan nilai sikapnya supaya kalian paham nih. Dan juga jangan sampai nanti kalian salah. Karena apa? Ini nilai ini, bukan suatu hal yang sepele begitu. Jadi oleh sebab itu simak video ini dari awal sampai akhir. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk kelas 10 IPA dan juga kelas 10 IPS memiliki 3 bab PPKN. Nah, 3 bab ini teman-teman memiliki unsur atau indikator penilaian sikapnya. Ya, yang pertama dulu, penilaian sikap untuk sosial. Untuk penilaian sikap sosial teman-teman, dia juga mempunyai indikatornya. Ya, jadi indikator sosial ada 2 indikator untuk satu bab. Untuk spiritual juga mempunyai indikatornya, yaitu 2 indikator juga. Jadi hati-hati teman-teman dalam menilai. Jadi satu bab itu ada nilai sikap spiritual dan nilai sikap sosial. Ya, dan juga di dalam nilai sikap sosial dan juga nilai sikap spiritual itu memiliki indikator-indikatornya. Nah, teman-teman di sini akan menilai diri kalian sendiri dan juga teman sebaya berdasarkan indikator-indikator yang ada. Ya, oleh sebab itu bagaimana caranya? Simak video ini dari awal sampai akhir supaya kalian paham betul bagaimana caranya mengambil nilai sikap seperti itu ya. Oke, itu saja teman-teman, simak video ini. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menilai sikap diri kalian sendiri dan juga menilai sikap teman sebaya kalian berdasarkan indikator-indikator setiap babnya, baik nilai sikap spiritual dan juga nilai sikap sosial ya, teman-teman ya. Pertama-tama kalian masuk dulu ke Google Classroom ya kalian, sesuai dengan kelas kalian masing-masing ya. Di sini kalian bisa menggunakan handphone atau menggunakan laptop ya, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini sudah ada kelas PPKN ya. Ini hanya contoh saja teman-teman untuk kelas 10 ya. Saya masuk saja dulu. Nah, di sini teman-teman, guru kalian ya, yaitu saya dan juga Pak Nelson sudah memberikan tugas baru ya, yaitu penilaian sikap diri sendiri dan juga teman sebaya. Kalian ke tugas penilaian sikap kelas 10. Kalian klik saja. Setelah itu di sini sudah ada link teman-teman, link Google Form. Nah, kalian mengisi nilai sikap itu berdasarkan nilai Google Form yang sudah dikirim oleh guru kalian. Seperti itu ya. Simak baik-baik ya teman-teman ya. Kalian klik Google Form-nya. Kita tunggu. Oke, ini dia teman-teman. Google Form untuk penilaian sikap. Judulnya adalah penilaian sikap diri sendiri PPKN semester genap.
Nah, pertama-tama teman-teman, kalian menilai sikap diri sendiri dulu sebelum kalian menilai sikap teman sebaya kalian. Ya, di sini kita kan penilaian sikap diri sendiri. Nah, terlebih dahulu data kalian harus diisi ya. Di sini contohnya nama lengkap. Berarti oke, nama lengkap ya teman-teman ya. Oke, nama lengkap kalian, kelasnya. Di sini contohnya saya kelas 10 IPS 1 ya. Setelah itu nomor absen teman-teman. Nomor absennya umpamanya saya nomor 1. Ya, oke. Setelah itu kita ketik atau klik lanjut ya. Lanjut. Nah, kita mulai teman-teman untuk menilai sikap diri kita sendiri. Ya. Penilaian sikap diri sendiri PPKN semester genap ya, semester sekarang ya. Anda mengisi sikap spiritual dan sosial Anda dengan indikator-indikator di bawah ini. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Ya, poinnya sudah ada, kalian tinggal klik ya, dan juga indikatornya sudah ada. Nah, di atas ini teman-teman ada angka 1.5.1. Nah, maksud dari angka ini adalah 1 itu adalah kode atau nomor ya, kompetensi dasar dari nilai sosial. 1 kodenya. Nah, 5 itu bab 5 atau pokok bahasan bab 5 tentang integrasi ya. Lalu 1 itu adalah indikator pertama dari nilai sikap spiritual bab 5. Sekali lagi, 1 itu adalah kode dari kompetensi dasar tentang sikap spiritual, ya kan? 5 itu bab 5 dan 1 itu adalah indikator pertama dari indikator pertama dari bab 5 seperti itu. Indikator pertama untuk bab 5 teman-teman. Peserta didik dapat berpartisipasi dalam hubungan baik dengan sesama temannya. Nah, di sini sudah ada angka teman-teman 5, 4.8, 4.6, 4.4, 4.2, 4.9. Nah, kalau kalian sangat sempurna dalam hal ini, kalian berpartisipasi hubungan baik sekali, tidak ada musuh di sekolah, ya, atau kalian menganggap semuanya itu teman, ya, tidak pilih kasih dan segala macam, kalian boleh 4.8 boleh. Kalau sangat sempurna, ya 5. Ya. Tapi kalau biasa saja bisa 4.4 atau 4.2 juga bisa. Nah, kalau kalian mempunyai banyak musuh, ya udah 3.9. Seperti itu ya. Saya umpamanya 3.9. Saya banyak musuh umpamanya, umpama ini. Lalu, indikator keduanya, peserta didik partisipasi peserta SARA. Ya, artinya gini, maksudnya teman-teman begini, kalian harus menghargai yang namanya SARA. Suku, agama, ras, antar golongan. Tidak membeda-bedakan orang itu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan di sekolah. Kalau kalian toleransi sekali dan tidak membeda-bedakan teman, tidak membeda-bedakan siapapun itu berdasarkan latar belakangnya, ya sudah bisa 4.8 juga bisa, ya, atau 5 juga sempurna sekali. Atau kalian mempunyai musuh atau membeda-bedakan umpamanya, ya sudah 3.9 atau 4 ya. Saya umpamanya kasih 4 begitu ya. Tergantung diri kalian gitu. Makanya saya bilang harus jujur dalam mengisi ini ya. Lalu peserta didik membantu peserta yang kesulitan dalam kegiatan PBM, yaitu kesulitan dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini artinya kalian membantu teman di mana teman itu tidak mengerti tentang materi gitu, baik PPKN, ya, agama atau mata pelajaran apapun itu gitu lah. Jika kalian membantu teman kalian untuk menjelaskan ulang apa yang disampaikan oleh guru, sudah kalian bisa 4.4 ya, atau 4.3 juga boleh. Atau justru sebaliknya, kalian tidak pernah membantu teman gitu. Ya. Ya sudah, berarti kalian
3.9. Kalau kalian pernah membantu, kalau sering sekali berarti 4.4. Tetapi kalau tidak, ya udah 4.2 atau tidak sama sekali, tidak pernah gitu, 3.9. Saya 3.9 umpama. Lalu ya, bab 6 ini. Peserta didik ikut berpartisipasi dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, ini sekali teman-teman. Banyak sekali teman-teman di mana sudah dibagikan kelompoknya, tapi ya masih saja kerja individu gitu loh. Nah, ini juga bagian dari indikator penilaian sikap gitu. Kalau kalian sangat berpartisipasi dan kalian itu menghargai teman dalam bekerja kelompok, ya sudah 4.4 atau 4.3 juga sudah masuk yang bagus gitu loh. Tapi kalau tidak, ya tidak sama sekali, ya sudah dibagi kelompok tapi tidak bekerja, ya sudah 3.9 gitu. Masuk bab 7. Peserta didik menyetujui dan menjalankan setiap keputusan yang disetujui bersama. Nah, ini artinya teman-teman, ketika ada aturan yang sudah dibuat dalam kelas kalian dan kalian mengikuti aturan itu dengan baik, ya sudah. Kalian berarti 4.8 bisa, 4.6 juga bisa, 4.4 juga bisa. Ya, artinya kalian mematuhi aturan yang ada atau mematuhi aturan sekolah dalam hal ini ya. Ya, yang cowok biasanya lepas baju gitu kan, tidak setel dalam. Ya, yang cewek biasanya rambutnya dilepas begitu ya. Yaitu kalau kalian sering melanggar aturan yang sudah disepakati bersama dalam kelas atau dalam lingkungan sekolah, ya sudah kalian 3.9 kalau sering ya. Tapi kalau ya kadang-kadang kalian berarti kalian 4.4 juga. Bab 7, indikator keduanya. Peserta didik memperhatikan dengan baik komplikasi guru menjelaskan. Artinya gini teman-teman, kalian memperhatikan bagaimana guru menjelaskan, bukan hanya PPKN ya, tetapi semua mata pelajaran gitu, atau semua guru gitu ketika masuk dalam kelas kalian begitu ya. Kalau kalian tidak pernah ditegur atau kalian merasa diri saya memperhatikan terus gurunya, ya sudah 4.8 atau 5 juga boleh, atau 4.6 juga boleh, terserah kalian, intinya kalian jujur. Tapi kalau kalian sering tidak mendengarkan, ya 3.9, sering ditegur, diomelin sama guru, ya ini 3.9. Tapi kalau kalian kadang-kadang, ya sudah 4 juga boleh, 4.4 ya. Lalu sekarang masuk 2 teman-teman, 2.5.1. 2 itu artinya apa? 2 ini adalah indikator sikap sosial. Nah, kalau 1 tadi berarti nilai sikap spiritual. Nah, 2 ini adalah kode dari sikap sosial begitu. 5-nya itu adalah bab 5, 1 adalah indikator pertama dalam bab 5 itu dalam nilai sosial seperti itu. Nah, bagaimana ininya? Indikatornya, yaitu indikatornya ini. Peserta didik menerima peserta didik menerima peserta kesalahan. Artinya maksudnya gini loh, maksudnya ini sedikit ke typo ini. Peserta didik menerima ketika ada kesalahan gitu dari teman Anda gitu. Ya sudah, berarti kalian menerima kesalahan itu, ya sudah. Ya berarti kalian 4.4 atau 4.3 juga masih bagus seperti itu ya. Kalau tidak, ya sudah 4.1 atau 4 juga boleh gitu ya. Lalu indikator kedua dari bab 5, peserta didik mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Nah, ini kalau kalian selalu mengumpulkan tepat waktu selalu ya, dalam hal ini tidak pernah telat begitu, ya sudah 5. Ya, tapi kalau tidak, sering terlambat ya 4 atau 3.9 atau 4 juga boleh. Seperti itu ya. Atau kadang-kadang telat, kadang-kadang tidak, ya sudah 4.4 juga bisa. Kalau jarang sekali atau sering telat, ya sudah 3.9 ya. Bab 6 sekarang. Peserta didik berinisiatif menyelesaikan masalah. Nah, ini ketika umpamanya kalian mempunyai masalah dengan teman kalian, ya sudah kalian berinisiatif untuk menyelesaikan masalah itu dengan damai. Atau umpama ada teman kalian punya masalah, ya mungkin kalian menjadi pihak ketiga untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau bisa, atau pernah melakukan hal ini, 4.3. Atau selalu melakukan ini, 4.4. Tapi kalau tidak pernah, ya udah 3.4 juga boleh, atau 3.9 juga sudah bagus ya. Lalu bab 6, indikator keduanya ya. Peserta didik memberikan kontribusi positif terhadap teman. Nah, ini artinya kalian menjadi
memberikan hal yang positif kepada teman kamu gitu, berarti kamu bisa 5, atau ini sangat sempurna sekali ya kalau 5 ya. Tapi kalau tidak juga ya jarang ya 4. Justru kalau kalian tidak, atau justru kalian memberikan hal negatif umpamanya kepada teman kalian, sering melanggar aturan sekolah atau apapun itu, ya sudah 3.9. Bab 7, peserta didik membantu peserta didik lain yang sedang kesulitan. Nah ini, ketika teman Anda ya tidak membawa pulpen atau pulpennya hilang, kalian bantu, kalian kasih, mungkin kalian mempunyai pulpennya 2, kasih ke dia salah satunya juga boleh, atau pinjam mistar atau apapun itu ya, itu juga boleh ya, seperti itu. Atau dalam hal lain umpama, kalau kalian sering melakukan itu 4. Kalau tidak pernah atau jarang 4.1 juga boleh, atau tidak pernah sama sekali 3.9. Ini terakhir, peserta didik yang menghargai SARA. Nah, ini sama seperti yang tadi ya teman-teman. Ini peserta didik berpartisipasi SARA, arti dalamnya kalian menghargai satu sama lain gitu loh, tidak memandang latar belakang. Kalau kalian menghargai berarti 5 juga boleh, 4.6 juga boleh, atau yang lain. Kalau tidak, justru kalian punya musuh berdasarkan lihat latar belakangnya, nah ini berarti 3.9, seperti itu. Setelah itu lanjut ya. Nah di sini teman-teman, kalian sudah selesai untuk menilai sikap diri kalian sendiri. Sekali lagi, nilai sikap diri kalian sendiri sudah selesai. Nah sekarang masuk menilai teman sebaya. Nah ini perhatikan baik-baik ini teman-teman. Anda mengisi sikap teman sebaya Anda yang nomor absennya persis di bawah Anda. Jadi kalau nomor absen Anda ialah nomor 1, maka pada kolom ini Anda menilai sikap nomor 2 atau nomor absen 2 ya. Bila Anda nomor terakhir, maka teman sebaya yang Anda isi ialah nomor 1. Berdasarkan pengamatan selama ini, berdasarkan observasi kalian, begitu loh. Seperti itu. Jadi ingat ya, nomor 1 nilai nomor 2, nomor 2 nilai nomor 3, nomor 3 nilai nomor 4, dan seterusnya. Nah nomor terakhir nilai nomor 1, begitu ya. Jangan sampai salah teman-teman. Nah nilainya itu harus jujur, tidak ada nepotisme. Artinya apa? Ya sudah, dia kan baik banget sama saya, sudah ini semuanya 5 gitu kan, enggak juga. Artinya tidak ada nepotisme, atau kalian menilai ini secara profesional. Kita masuk yang pertama. Indikatornya sama teman-teman seperti tadi. Seperti nilai sendiri kalian tadi, indikatornya sama. Gitu ya. Kita masuk yang pertama. Peserta didik dapat berpartisipasi dalam hubungan baik dengan teman. Kalian lihatnya dia itu bagaimana? Kalau dia baik, bisa berpartisipasi dengan berhubungan baik dengan siapapun itu, ya kalian bisa 4.8. Seperti itu ya. Kalau tidak ya 3.9. Peserta didik berpartisipasi atau menghargai SARA, ya udah. Kalau dia orangnya itu sangat menghargai perbedaan, ya 4 juga boleh ya. Peserta didik membantu peserta didik lain. Kalau kalian lihat, pokoknya dia itu selalu aktif membantu teman gitu kan, atau dalam proses belajar mengajar dia sering membantu kamu atau membantu siapapun itu dalam proses belajar mengajar ya kan, memberikan penjelasan, ya sudah 4 gitu kan. Kalau tidak sama sekali ya tidak pernah gitu loh, 3.9 juga oke. Peserta didik ikut berpartisipasi dalam mengerjakan tugas kelompok ya. Iya, kamu lihat dia, apakah dia dalam kelompok itu partisipatif, aktif gitu ya. Kalau dia berpartisipasi sekali ya 4.4 juga bagus gitu. Tapi kalau tidak ya sudah 3.9. Kalau jarang ya 4 atau 4.1 juga boleh. Peserta didik menyetujui jalannya setiap keputusannya ya. Seperti tadi teman-teman, kalau dia mengikuti aturan baik-baik, ya tidak pernah melanggar aturan, ya sudah 5 gitu kan. Tapi kalau dia justru sering melanggar aturan, kamu lihat berisik di dalam kelas atau apapun itu, bikin kacau, ya udah 3.9. Peserta didik memperhatikan dengan baik guru ya. Perhatikan ketika guru menjelaskan materi gitu. Kalau melihat apakah dia itu selalu konsentrasi, dia memperhatikan guru dengan baik, ya sudah 4.8 atau 5 juga boleh gitu kan. Peserta didik menerima kesalahan gitu ya, menerima kesalahan gitu kan, atau dia jujur bahwa dia itu salah gitu. Kamu lihat, kalau tidak ya sudah 3.9. Atau kok saya benar padahal salah, ya ini 3.9. Atau dia selalu jujur, nah ini 4 juga boleh.
Peserta didik mengumpulkan tugas tempat waktu. Nah ini kamu lihat apakah teman kamu itu selalu aktif atau selalu mengumpulkan tugasnya dengan cepat, dengan tepat waktu gitu kan. Tapi kalau jarang ya, atau kalian tidak tahu bisa 4 ya, atau 4.7 juga boleh, atau kamu lihat selalu ditelat gitu ya, sudah 3.9. Peserta didik berinisiatif menyelesaikan masalah, dia bisa menyelesaikan masalah kamu, menyelesaikan siapapun itu, ya sudah kamu 4 gitu kan. Peserta didik memberikan kontribusi positif kepada teman Anda, kamu lihat dia, apakah dia baik, dia bisa memberikan hal positif terhadap kamu atau kepada teman-teman yang lain. Tapi kalau tidak ya sudah, 3.9 atau 4 juga boleh. Tapi kalau dia aktif ya 5, ya itu juga boleh ya. Peserta didik membantu peserta didik lain yang sedang kesulitan. Nah ini kamu lihat dia sering membantu nggak? Kalau sering ya 4 atau 4.4 juga boleh ya. Peserta didik menghargai Sarah ya, ini kalian lihat ya sangat menghargai Sarah ya sudah boleh kamu 4.4. Tapi kalau 5 itu sangat sempurna ya teman-teman ya. Nah kalau sudah teman-teman kalian lanjut. Nah kalau sudah lanjut teman-teman, di sini sudah selesai. Kalian juga sudah selesai menilai diri kalian dan juga kalian sudah menilai teman sebaya kalian. Setelah itu submit. Nah, oke, terima kasih. Kalian sudah menilai diri kalian sendiri dan juga menilai teman sebaya kalian, teman-teman. Ya, semoga video ini teman-teman bisa kalian mengerti, kalian bisa paham, dan juga kalian bisa mengaplikasikan dalam penilaian sikap pada hari ini ya. Itu saja teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana caranya penilaian sikap sosial dan juga penilaian sikap spiritual. Mudah-mudahan teman-teman mengerti penjelasan dari saya dan kalian bisa terapkan bagaimana dalam pengambilan nilai sikap seperti itu ya. Ya, itu saja dari saya teman-teman. Selamat pagi dan juga stay at home. Jangan sampai kalian pergi kemana-mana begitu ya. Itu saja teman-teman. Ketika kalian suka video ini silahkan like. Ketika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Dan jauh lebih bagus kalau kalian subscribe. Keren kan? Subscribe untuk membantu saya dan juga saya bisa semangat lagi untuk membawa video-video pembelajaran berikutnya. Untuk kalian, bukan untuk saya ya. Oke, itu saja teman-teman. Salam untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.